Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam pembahasan video kali ini, kita akan bersama-sama membahas seputar perjalanan roh manusia setelah kematian menurut hadis syahih. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan." Dan ada pula di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan pula maksud ayat di atas, yakni dimanapun kalian berada, maut atau kematian pasti akan mendapati kalian. Kemudian pula hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian akan dikembalikan. Adapun Kiai Haji Muhammad Sholihin di dalam bukunya Ritual dan Tradisi Islam Jawa diterangkan menurut Ibnu Qayyim, ruh setelah dicabut dari jasadnya akan terbagi dua, yaitu ruh yang akan merasakan kenikmatan dan ruh yang akan mendapatkan siksa. Adapun ruh yang mendapatkan siksa tidak akan sempat kembali dan bertemu dengan jasadnya, dan ruh yang mendapatkan kenikmatan akan diberikan waktu untuk kembali ke jasadnya, dan ruh dan jasad saling bertemu dan saling bercerita akan apa yang terjadi di dunia. Perjalanan ruh manusia setelah kematian juga disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Bara Ibnu Azib yang mengatakan, "Kami berangkat bersama Rasulullah SAW untuk melayat jenazah seorang Ansor. Seusai kami tiba di kuburnya, si jenazah masih belum dimasukkan ke liang lahatnya. Lalu Rasulullah SAW duduk dan kami pun duduk di sekitarnya. Lalu di atas kepala kami seolah-olah ada burung. Pada saat itu tangan Rasulullah SAW memegang setangkai kayu yang beliau ketuk-ketukkan ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepala dan bersabda, 'Mohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab kubur.' Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila habis masa di hidupnya di dunia ini dan akan berpulang ke alam akhirat, lalu turunlah kepadanya malaikat dari langit yang berwajah putih seolah-olah wajah mereka adalah matahari. Mereka itu membawa kain kafan dari surga dan wewangian dari surga. Lalu mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut yang langsung duduk di dekat kepalanya. Lalu ia berkata, 'Hai jiwa yang baik, keluarlah kamu menuju kepada ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Hal ini pula disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Maka keluarlah rohnya dengan mudah seperti setetes air yang keluar dari mulut wadah minuman. Lalu malaikat maut pun mengambilnya. Dan jika malaikat maut mengambilnya, maka dia tidak membiarkannya berada di tangannya walaupun hanya sekejap, melainkan para malaikat itu mengambilnya dengan segera. Lalu mereka masukkan ke dalam kain kafan dan wewangian yang mereka bawa, sehingga keluarlah darinya harum minyak kasturi yang paling harum di muka bumi ini. Dan mereka membawanya naik ke langit, dan mereka melewati sejumlah malaikat. Lalu malaikat-malaikat itu bertanya, 'Siapakah pemilik roh yang harum ini?' Lalu malaikat yang membawanya pun menjawab, 'Fulan bin Fulan,' dengan menyebutkan nama terbaiknya yang menjadi sebutan namanya ketika berada di dunia. Sehingga tibalah mereka ke langit yang pertama. Dan mereka mengetuk pintu, dan dibukakanlah pintu langit untuknya. Lalu para malaikat semua ikut mengiringinya
yang menghuni langit pertama sampai langit berikutnya, hingga sampailah ia ke langit ketujuh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, catatlah bagi hambaku ini catatan orang-orang yang masuk surga Iliyin. Setelah ruh melewati perjalanan dari langit, lalu ruh dikembalikan ke bumi dan dimasukkan kembali ke jasadnya. Setelah itu, ruh dikembalikan dan datanglah dua malaikat kepadanya. Lalu kedua malaikat itu mendudukkannya seraya bertanya kepadanya, siapakah Tuhanmu? Ia menjawab, Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah agamamu? Ia menjawab, Islam agamaku. Siapakah nabimu? Ia menjawab, Nabi Muhammad SAW. Apakah ilmumu? Ia menjawab, Kitabullah. Maka saya beriman kepadanya dan membenarkannya. Maka berseluruh suara dari langit yang mengatakan, benarlah apa yang ia katakan hambaku. Maka hamparkanlah untuknya hamparan dari surga. Berilah ia pakaian dari surga, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu yang menuju ke dalam surga. Maka kenikmatan dan wewangian surgawi datang kepadanya, dan diluaskanlah kuburnya sejauh mata memandang. Lalu datanglah kepadanya seorang lelaki yang berwajah tampan, berpakaian indah, dan baunya sangat wangi. Lelaki itu berkata, bergembiralah kamu dengan keadaan yang menggembirakanmu ini. Hari ini adalah hari yang pernah dijanjikan kepadamu. Lalu ia bertanya pada laki-laki itu, siapakah kamu ini? Melihat rupamu, kamu adalah orang yang datang dengan membawa kebaikan. Maka lelaki itu menjawab, aku adalah amalmu yang saleh. Dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir, apabila telah terputus dari dunianya dan akan menghadap ke alam akhiratnya, lalu datanglah kepada mereka malaikat-malaikat yang semuanya berwajah hitam dengan membawa karung yang kasar. Lalu para malaikat itu duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Dan datanglah malaikat maut yang segera duduk di dekat kepalanya. Dan malaikat maut berkata, hai jiwa yang buruk, keluarlah kamu menuju kepada murka dan benci Allah. Maka ruhnya tersebut berpencar ke seluruh tubuhnya, yakni menolak, sehingga malaikat maut pun mencabutnya seperti seorang mencabut tusuk sate dari kain bulu yang basah. Dan malaikat maut mencabutnya dengan paksa. Setelah malaikat mencabutnya, lalu dengan segera para malaikat maut memasukkannya ke dalam karung itu. Lalu keluarlah bau busuk bangkai yang terburuk di muka bumi itu. Lalu malaikat maut membawa naik, dan mereka melewati sekumpulan malaikat dan lalu bertanya, siapakah yang memiliki ruh yang buruk ini? Para malaikat yang membawanya menjawab, dia adalah si Anu bin Anu, dengan menyebut nama terburuknya selama di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, catatkanlah ketetapannya di dalam sijil, di lapisan bumi yang paling bawah. Lalu rohnya dicampakkan dengan kasar. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seakan-akan jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin di tempat yang paling jauh. Quran Surat Al-Hazm 31. Kemudian ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya. Lalu ia didatangi oleh dua malaikat, dan malaikat itu mendudukkannya serta bertanya kepadanya, siapakah Tuhanmu? Ia menjawab, saya tidak tahu. Lalu malaikat bertanya lagi, apakah agamamu? Ia menjawab, saya tidak tahu. Siapakah nabimu? Ia menjawab, saya tidak tahu. Lalu terdengarlah suara dari langit yang mengatakan, hambaku berdusta. Maka gelarkanlah untuknya hamparan dari neraka, dan bukakanlah baginya suatu pintu dari neraka. Maka panasnya neraka dan asapnya pun sampai kepadanya. Lalu kuburan menggencetnya sehingga tulang-tulangnya pun berantakan.
Lalu datanglah seorang lelaki yang buruk wajahnya dan pakaiannya yang serta busuk baunya. Dan lelaki itu berkata, "Bersenang-senanglah kamu dengan hal yang menyiksamu. Inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu." Lalu ia bertanya, "Siapakah kamu?" "Wajahmu menandakan wajah orang yang datang membawa keburukan." Maka lelaki itu pun menjawab, "Akulah amal perbuatanmu yang buruk." Maka ia berkata, "Wahai Tuhanku, jangan engkau jadikan hari kiamat." Astagfirullahaladzim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.